Dan LDII ini banyak ajaran-ajarannya yang menyimpang. Selain menganggap najis orang di luar ajarannya. Kadang kalau punya jemuran disentuh oleh tetangganya dicuci lagi. Dan sebagian LDII ini ustadznya ada yang berfatwa boleh mencuri barangnya tetangga asal ora konangan, nggak ketahuan. Ya fatwa mereka lah, ya macam-macam fatwa, itu aliran sesat. Di Batam ada LDII, ada ya. Ya karena memang LDII ini pendekatannya uang. Jadi ketika orang masuk LDII pertama kali selama 4 tahun tiap bulan dapat bantuan. Kalau dulu 400.000, entah sekarang berapa. Tapi setelah 4 tahun nanti wajib bayar pajak tiap bulan. Berapa persen dari penghasilan wajib masuk ke kas LDII. Karena jamaahnya wajib iuran. Ustadz, betulkah apabila ada seorang maunya sholat hanya diimami oleh aliran tertentu dan di masjid aliran tertentu karena menganggap masjid yang lain dianggap imamnya tidak tidak sealiran dan katanya tidak berbaiat punya keimaman? Masya Allah, siapa imamnya ini? Satu itu. Kedua, siapa yang mengangkat dia jadi imam? Yang kedua itu. Yang ketiga, sejak kapan dia jadi imam? Itu poinnya. Tolong jawab dulu pertanyaan saya itu. Kalau sudah terjawab, baru kita bisa ketahui aliran asal-usulnya. Nabi itu nggak aneh-aneh kok. Ya, masjid sesuai ketentuan, syaratnya ada, tempatnya ada. Bahkan kalaupun tak ada bangunan atap dan sebagainya, tempatnya suci. Ju'ilatul ardili wali ummati masjidan tahura. Ini kemungkinan besar ada aliran-aliran tertentu dengan pemahaman tertentu. Ya, yang boleh jadi pemahamannya tidak berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh mayoritas umat Islam pada umumnya. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan fenomena seperti ini. Kalau Anda mendapati aliran seperti ini, maka berpeganglah dengan Al-Quran dan Sunnah dan Al-Jamaah. Apalagi kalau sudah beda-beda tertentu. Ya, kalau nggak baiat sama saya, maka syahadatnya belum sah. Pertanyaan saya, Anda baiat sama siapa? Dan siapa yang membaiat Anda? Sejak kapan Anda jadi khalifah? Sejak kapan Anda jadi imam? Ya kan? Bagaimana status yang lainnya? Anda baru lahir kemarin sore, usia baru 50 tahun, udah jadi imam. Pertanyaan saya, yang angkat Anda siapa? Lalu sebelum Anda semuanya kafir semua. Ini biasanya aliran-aliran tertentu yang terdampak oleh situasi-situasi lingkungan, baik politik atau ekonomi atau keadaan tertentu sehingga melahirkan aliran semacam ini. Nah, biasanya aliran semacam ini juga itu kalau sholat tempat-tempat yang selain mereka itu dianggapnya kurang sempurna. Kadang mengulang, sesat itu, hati-hati. Sesat, ya. Ustadz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu saja, bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita akan dipelnya. Karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah, sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI. Itu tertulis, Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab.